Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu dan dengar-dengaran akan renungan di pagi hari ini. Untuk itu, baik, kita akan satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami percaya dan yakin kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami. Lebih pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan mau menunjukkan sesuatu yang terbaik buat hidup kami dalam menjalani hari yang baru ini. Untuk itu Tuhan, beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami, agar kami boleh melangkah di pagi hari ini dengan segala rencana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin, menjagai, dan memakai kami sebagai alat-Mu. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami kesulitan ekonomi karena krisis yang saat ini terjadi. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dan kesabaran buat mereka. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami kepahitan hidup karena hubungan yang tidak baik dengan sanak saudara, dengan orang tua, dengan anak, dengan siapapun mereka berhubungan. Tuhan yang menabur kasih agar mereka kembali, Tuhan. Kami cinta kasih Tuhan yang mula-mula dengan rekan-rekan mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa ini dan berenungan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Apakah Anda malaikat? Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 27. Mari saya undang Bapak Ibu untuk membuka Alkitabnya dari Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Baik, kita akan buka lagi dari firman Tuhan dari Galatia 6. Galatia 6 ayat 10. Saya akan bacakan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sore itu saya terjebak dalam kemacetan ketika pulang dari sebuah pertemuan. Di musim hujan itu mobil saya tiba-tiba saja mogok. Dengan susah payah saya berhasil mendekati sebuah pompa bensin, tempat yang cukup hangat untuk menunggu mobil saya diderek. Ketika akan menelepon, saya tiba-tiba melihat seorang wanita yang keluar dari sebuah minimarket yang di samping pom bensin tersebut. Dia terpleset saat mengambil koinnya yang terjatuh. Ia berhenti dekat mobil saya. Saya segera menghampirinya untuk melihat keadaannya. Wanita muda itu menangis terseduh-seduh, tetapi kelihatannya bukan karena ia terpeleset tadi. Penampilan wanita itu cukup berantakan. Ada lingkaran hitam di sekitar matanya. Saya membantu dia untuk bangun dan mengambil kembali koinnya yang terjatuh. Ketika ke mobilnya yang penuh barang, saya melihat di mobilnya ada 3 orang anak, dan di meteran pompa bensin dekat mobilnya tertera tulisan hanya Rp15.000 saja. Saya bertanya apakah ia membutuhkan bantuan. Lalu katanya, saya tidak ingin melihat anak-anak melihat saya menangis. Dan kami pun menjauh dari mobilnya. Wanita itu bercerita bahwa keadaannya sangat sulit. Ia dan anak-anaknya dalam perjalanan menuju Bandung. Apakah Anda sudah berdoa? Tanya saya.
pertanyaan itu membuat dia sedikit mundur. Tuhan mendengarmu dan mengirim saya, kata saya lebih lanjut. Saya mengambil kartu kredit saya dan menggesekkannya, kemudian memberikan uang cash itu kepada wanita tersebut. Sementara bensin diisi, saya berjalan ke McDonald untuk membeli 2 kantong makanan, juga dengan segelas besar kopi, serta beberapa voucher untuk dipakai wanita itu nanti. Saat makanan diberikan, anak-anaknya langsung menyambar seperti serigala yang kelaparan. Sementara kami berdua berdiri di luar sambil makan kentang dan bercerita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian wanita itu memberitahukan nama dan menceritakan bahwa selama ini ia tinggal di Jakarta. 2 bulan yang lalu suaminya meninggalkannya dan kini ia tidak bisa memenuhi kehidupan hidup mereka. Dalam keputusasaan ia menelepon orang tuanya di Bandung yang sudah tidak dihubunginya selama 5 tahun. Kemudian orang tuanya setuju agar dia dan anak-anaknya tinggal di Bandung bersama mereka sampai ia mendapatkan pekerjaan. Kemudian saya memberi sarung tangan kepadanya dan saya izin, setelah berdoa singkat, saya izin untuk pulang. Ketika saya berbalik, ia bertanya, apakah Anda malaikat? Kata wanita itu. Jawab saya singkat, Ibu, saat ini malaikat memang pada sangat sibuk, sehingga kadang-kadang Tuhan memakai orang biasa untuk menjadi malaikat. Jawab saya singkat. Ketika saya mencoba menstarter mobil saya, tiba-tiba mesinnya langsung hidup dan saya dapat pulang ke rumah tanpa masalah. Keesokan harinya saya pergi memeriksa mobil ke bengkel, tetapi teknisi tidak menemukan sesuatu yang salah pada mobil saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini kadangkala ada kecelakaan-kecelakaan yang datangnya tidak kita duga, yang akan Tuhan pakai untuk mengirimkan keajaiban bagi mereka yang dikasihinya. Tentu sangat membahagiakan jika kita menjadi bagian dari keajaiban itu. Pekalah akan hal itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, latihlah hatiku menjadi peka, sehingga aku dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberi keajaiban bagi sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika Anda tidak dapat menjadi malaikat bagi 1.000 orang, jadilah malaikat bagi 1 orang. Selamat pagi. Selamat berweekend. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Amin.